wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semua ya. Hari perdana kita belajar biologi ya. Jadi untuk anak-anak ibu yang di rumah ya, jadi mudah-mudahan kita bisa belajar walaupun secara jarak jauh. Hari ini kita membahas bab perdana kita itu adalah sel dalam kehidupan ya. Jadi sel dalam kehidupan ya, jadi itu nanti kita uraikan satu persatu. Selamat menyimak ya anak-anak ibu. Gimana kabarnya sekarang? Semoga Allah memberkati kita ya, sehat semua ya. Jadi ikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke ya, jadi ini bab kita pertama ya, sel dalam kehidupan ya. Jadi ini sebenarnya jaringan ya, kumpulan dari sel-sel ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui ya, jadi anak-anak semua bisa mengetahui apa-apa saja ya organel sel yang ada di dalam kehidupan makhluk hidup ya, baik itu tumbuh-tumbuhan ataupun hewan ya. Kemudian selnya harus dikuasai ya, harus bisa memahami ya perbedaan antara sel tumbuh-tumbuhan dengan sel hewan ya. Jadi ada bedanya ya, jadi nanti kita bisa lihat. Kemudian harus bisa memahami ya, memahami pengertian dari sel itu sendiri. Apa sih sebenarnya sel itu? Nah, seperti itu anak-anak ya. Mungkin sebagian sudah mengerti ya, barangkali apa itu sel itu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, terbentuknya makhluk hidup itu adalah karena adanya beribu-ribu sel ya, berjuta-juta, bahkan itu tak hingga ya, nggak bisa kita hitung ya. Jadi sel itu merupakan bagian terkecil ya dari kehidupan kita ya. Jadi bagian terkecil itu sel ya. Sebenarnya bagian terkecil itu unsur ya, tetapi belum berarti bagi kehidupan ya, karena belum unsur hidup ya. Tetapi kalau sel itu sudah bagian terkecil dari makhluk hidup ya. Itu berdasarkan pendapat dari para peneliti ya. Terutama itu adalah yang pertama mengatakan itu adalah si Robert Hooke ya. Nah, anak-anak semuanya ya, jadi sel tadi ya, yang kita pelajari itu adalah bahagian-bagian selnya ya. Jadi ada membran sel ya, ada dinding sel, inti, ini semuanya ini adalah sampai ke sentriol, itu adalah termasuk organel sel. Ya, nah jadi dari organel-organel inilah nantinya sel itu terbentuk ya. Jadi karena unit terkecil dari makhluk hidup, jadi kehidupannya persis sama dengan kehidupan kita, tapi dalam bentuk unit yang kecil ya. Ini bagian-bagiannya ya. Nah, jadi bagiannya itu dikenal dengan istilahnya organel. Oke ya. Jadi ini kita lihat ya, itu organel-organel ya. Jadi apa yang dikatakan dengan organel itu apabila bagian-bagian dari sel itu dia sudah punya membran ya. Tapi kalau belum punya membran itu belum bisa dikatakan dengan sel gitu ya. Itu ada membran, ada sitoplasma ya, organel. Ini artinya membrannya membran sel ya, bukan membran organel ya. Nah, kemudian kita lihat itu ada secara umum tuh kita lihat ada bagian-bagian yang aneh-aneh ya. Bagian yang bulat itu adalah inti sel ya. Nanti kita lihat satu persatu oke ya. Kita lanjutkan. Nah, ini bagian sel yang pertama kita lihat itu adalah membran sel. Jadi kelihatannya runyam sekali ya. Padahal ini terdapat di dalam tubuh kita. Ya, di dalam tubuh kita tempat keluar masuknya pertukaran cairan, kemudian pertukaran tempat difusinya makanan seperti ini ya. Ini ada bagian-bagian dari membran sel itu ya. Jadi sel itu ditarik, ini diambil membrannya saja ya. Nah, membrannya itu ada kandungannya, kita lihat di sana ada protein ya. Ada kolesterol ya, ada proteinnya
integral ya, ada proteinnya yang satu bilayer ya. Jadi kalau kita lihat itu ya, jadi atas dan bawahnya itu adalah lipid atau lemak. Jadi maka membran sel kita itu dikatakan dua bagian atau dua layer fosfatnya, maka fosfolipid bilayer namanya ya. Jadi seperti anak-anak lihat itu ya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ya, kalau namanya membran, misalnya di kulit, membran itu fungsinya pasti untuk perlindungan, ya. Jadi perlindungan untuk sel, ya. Jadi sebelum masuk ke dalam organnya yang lainnya, ke inti, ke nukleus dan lain-lain itu pasti melalui membran sel, ya. Kemudian fungsi berikutnya itu adalah mengatur keluar masuknya ion-ion atau molekul, karena tadi dia punya protein ya, protein integral itu berupa saluran. Jadi bisa air masuk, bisa makanan, kemudian bisa lemak dan sebagainya. Jadi sistemnya itu adalah buka tutup ya. Makanya membran sel itu mengatur ya. Jadi kalau dia mau masukkan dibuka ya organelnya, kemudian kalau mau tidak memasukkan tertutup seperti itu ya. Kemudian juga di membran sel ini tempat mengatur respirasi dan oksidasi. Respirasi itu pernapasan ya, keluar masuknya oksigen ya. Kemudian oksidasi itu pertukaran oksigen itu yang terjadi di dalam sel. Ya, ini di dalam sel apa saja semuanya punya membran, sel hati, sel neuron, nefron, semuanya punya membran. Ya, semua sel punya membran kecuali sel tumbuhan. Ya. Nah ini ya, ada membran, ada dinding ya. Mungkin anak-anak ibu ragu nih, apa sih bu bedanya membran dengan dinding? Nah, kan semuanya terletak di bagian luar ya. Nah, kalau membran tadi ya, membran itu biasanya terdapat pada sel hewan. Kalau dinding sel itu terdapat pada tumbuhan ya, jadi sel tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau tadi membran sel biasanya terdiri dari lipoprotein ya. Kalau untuk dinding sel terdapat pada tumbuh-tumbuhan itu biasanya terbuat dari selulosa ya, selulosa atau karbohidrat. Jadi fungsinya juga sama, pelindung, pemberi bentuk sel ya, kemudian tempat keluar masuknya zat, sama fungsinya, tetapi ini dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan gitu ya. Ya, nukleus ya. Jadi anak-anak ibu semua ya, nukleus ini merupakan pusat informasi ya. Jadi organel yang nomor 1, yang paling utama ya. Jadi disinilah tempat koordinasinya segala perintah ya. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh sel itu. Sel kan banyak organelnya. Misalnya mau sintesa protein harus dari koordinasi dengan nukleus atau inti sel ya. Jadi semua tubuh kita itu sel apa saja dia punya inti, kecuali, jangan lupa anak-anak ya, kecuali ya, apa ya coba kecualinya? Kecuali sel darah merah ya. Sel darah merah satu-satunya sel yang tidak punya inti, maka sel darah merah kita tidak bisa dikloning ya, karena tidak bisa dikloning intinya karena dia tidak punya inti sel atau nukleusnya ya. Nah, kalau kita lihat fungsinya apa tuh? Mengendalikan semua kegiatan di dalam sel ya. Jadi harus perintah dari nukleus. Kalau kita lihat bagian-bagiannya itu ada selubung inti, kemudian ada kromatin, ada nukleus ya, kemudian ada pori-pori dan sebagainya. Nah, di sekitar inti itu nanti ada namanya retikulum endoplasma atau RE. Kemudian yang kedua fungsinya adalah mengendalikan semua aktivitas yang ada di dalam sel ya. Jadi selnya itu nanti misalnya untuk respirasi misalnya, atau untuk sintesa protein, atau untuk pencernaan makanan ya, semuanya itu adalah perintah dari sel. Kemudian membawa informasi genetik. Nah, ini anak-anak yang paling penting ya. Informasi genetik itu pembawa sifat ya.
Jadi sifat apa yang ada kita miliki oleh makhluk hidup? Kalau tumbuh-tumbuhan apa? Albino misalnya, kemudian tingginya, kandungan makanan yang ada di dalam tubuh. Kalau kita manusia misalnya mata sipit, hidung mancung. Nah, itu semuanya adalah dibawa oleh gen. Gen itu terletak pada nukleus. Jadi semuanya sel kita baik nefron, alveolus, neuron, semuanya ada intinya. Intilah yang pertama melakukan aktivitas, ya, itu untuk nukleus atau inti sel, ya. Nah, kemudian ada sitoplasma. Sito itu artinya cairan, ya. Jadi sitoplasma jadi cairan yang terdapat di dalam sel, ya. Itu isinya berbagai macam zat makanan, ada enzim, ya, ada protein, ya. Ini wajib ada. Kalau seandainya tidak ada, organel-organel tidak bisa posisinya bebas di dalam sel, ya. Jadi semua organel itu terletak di dalam sitoplasma, di luar inti sel atau nukleus, ya. Sitos itu artinya cairan. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, ya, itu adalah ribosom, ya. Nah, ribosom itu adalah tempat terjadinya sintesa protein. Apa itu anak-anak, ya, sintesa protein? Ya, sintesa itu proses. Jadi proses pembentukan protein. Yang kerja itu adalah ribosom. Nah, si ribosom ini terletak nanti di dalam retikulum endoplasma, ya. Jadi ribosom itu kalau kita lihat nanti gambarnya, ya, bentuknya seperti bulatan-bulatan nantinya, ya. Nah, kemudian kita pindah ke retikulum endoplasma. Nah, tadi ribosom itu terletak pada titik-titik tuh. Nah, ya, ada titik-titik coklat. Di dalam coklat itu adalah semuanya ribosom. Jadi ribosom itu terletak di dalam retikulum endoplasma kasar, ya. Jadi kalau yang halus bagian luar itu untuk sintesa, ada sintesa lemak, ya. Kalau RE kasarnya adalah sintesa protein, ya. Terus ada nukleusnya. Nah, itu. Kemudian pada retikulum endoplasma itu ada sintesa lemak, ya, itu tadi, ya, retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu adalah sintesa protein, ya, di ribosom. Ada titik-titik itu penandanya ribosom. Kemudian fungsinya juga itu adalah untuk transportasi dan penetralisir racun yang ada di dalam sel. Jadi berdekatan, ya, mulai dari inti retikulum endoplasma ada kasar, ada halus, kemudian baru semakin keluarnya itu namanya nanti badan Golgi, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini badan Golgi, ya. Nah, badan Golgi itu kalau kita lihat dalam gambarannya itu merupakan lipatan-lipatan, ya. Tempat masuknya fisikal, keluarnya fisikal. Jadi keluar masuknya fisikal itu, ya, dalam sekresi atau pembuangan atau pengeluaran, ya, itu melalui badan Golgi, ya. Jadi badan Golgi, ya. Jadi dari retikulum endoplasma kemudian dia ke badan Golgi, ya. Jadi badan Golgi ini merupakan organel sekresi atau pembuangan. Kalau kita pembuangan kita dikeluarkan melalui kulit, melalui ginjal, ya kan, melalui paru-paru, itu pengeluaran. Tapi kalau sel pengeluarannya melalui badan Golgi. Oke, ya. Jadi ada lipatan-lipatan. Anak-anak harus paham, ya. Jadi nanti kita kalau ujian, kalau ada pemahaman, nantinya pasti ada dua. Satu, paham dengan gambarnya. Yang kedua, paham dengan maksud dan tujuannya. Jadi bukan satu aja, bukan dihafal, oh ini fungsi, enggak. Kita lihat, kita paham gambar, ya. Karena di dalam organel sel ini sering dibuat peta buta, ya. Jadi tidak ada bagiannya, kita harus paham, ya, memahami organel-organelnya itu. Ya, kita lanjutkan. Yang kemudian adalah mitokondria, ya. Jadi kalau anak-anak melihat di dalam mikroskop elektron, tapi kita nggak punya, ya, mikroskop elektron. Tetapi kalau kita pembelajaran pada Campbell itu kita melihat bentuknya seperti inilah kira-kira, ya. Jadi seperti kacang. Nah, di dalam mitokondria itu ada bagian-bagian, ada matriknya, matrik dari mitokondria. Nah, di sini
terjadi proses pernapasan. Jadi pernapasan atau dikenal dengan istilahnya respirasi sel. Nah, kalau kita bernapas dengan paru-paru, alveolus, tapi kalau selnya tuh bernapas dengan mitokondria. Karena sel tadi adalah wujud makhluk hidup yang kecil, bagian yang kecil ya. Nah, nanti dia melakukan oksidasi, terjadilah pertukaran energi, terjadilah perpindahan elektron ya, terjadilah pembentukan, terjadi perombakan energi yang bekerja untuk perombakan energi itu adalah si mitokondria. Nah, karena kalau dia mitokondria ini terlalu banyak, nah itu kan untuk misalnya di dalam ilmu sainsnya misalnya untuk memutus rantai jangan sampai sel dari kanker misalnya ya, kalau jangan sampai dia berkembang banyak kan diusahakan mitokondria selnya itu supaya tidak menghasilkan energi yang banyak, begitu kan cara memutusnya ya. Jadi mitokondria itu adalah tempat respirasi sel. Nah, kemudian lisosom ya. Lisosom ini kita kembalikan tadi ya ke mitokondria ya. Mitokondria ini lebih banyaknya terdapat pada sel alveolus ya, karena alveolus lah yang berfungsi untuk respirasi sel ya. Kemudian kita lihat lanjut ya. Nah, kita lihat pada lisosom. Kita udah membayangkan langsung ya, wah si lisosom ini apa sih fungsinya? Lisosom ini fungsinya adalah sebagai antibodi. Kita sudah pikir kalau manusia antibodinya apa sih? Sebenarnya sel darah putih ya. Jadi lisosom ini lebih banyaknya terdapat pada sel darah putih dan sel hati ya, karena itulah yang berfungsi untuk menghancurkan atau membunuh kuman atau menghancurkan segala macam yang masuk yang tidak diinginkan oleh tubuh ya. Nah, si lisosom ini dikenal dengan organel sel yang siap untuk bunuh diri. Nah, salah satu tadi fungsinya adalah autofag, artinya sel bunuh diri, jadi dia menghancurkan dirinya sendiri. Nah, aneh kan? Ya, sama kalau orang gantung diri ya. Kalau untuk sel bunuh dirinya pada lisosom. Ibu contohkan ya, ada 2 contoh. Yang pertamanya contohnya pada jari anak-anak ibu sekalian ya. Nah, di jari itu sekarang jari kita kan punya jari yang sangat cantik ya, sudah ada bagian-bagiannya. Nah, kalau seandainya tidak ada lisosom pada jari itu, maka kita bakal punya jari seperti bebek. Ya. Tahu ya bebek? Angsa? Jadi ada selaputnya. Coba anak ibu bayangkan semua ya, kalau tangan kita punya selaput. Jadi yang mana sel bunuh diri? Yang sela-sela selaput itu dia mati dengan sendirinya seret, sehingga terbentuklah jari kalian yang sangat bagus itu. Gitu ya. Itu namanya sel bunuh diri atau autofag. Nah, kalau autolisis, auto sendiri juga dia menghancurkan juga dirinya sendiri. Ya. Kemudian dia juga bisa menghancurkan diri orang lain atau tidak bisa membaca peta konsep kadang-kadang. Contoh, ya, misalnya ada penyakit leukemia. Ya, leukemia itu adalah aktivitas dari sel darah putih, si lisosomnya tidak bisa membaca peta konsep yang harus dia hancurkan. Seharusnya dia hancurkan adalah yang masuk yang mengganggu, tetapi yang dia hancurkan adalah sel darah merah ya. Maka kita kekurangan darah merah, kelebihan darah putih. Nama penyakitnya adalah leukemia. Jadi dia harus dalam kondisi seimbang, tidak boleh terlalu berlebihan ya. Jadi kalau berlebihan dia tidak bisa membaca peta konsep lagi, jadi autoimunitas ya. Nah, satu lagi kita contohkan pada berudu. Ya, berudu kan punya ekor anak-anak. Pernah nggak lihat berudu? Nanti ibu cerita berudu, nggak pernah lihat berudu bu. Ya, sekarang pada saat kita belajar di rumah ini praktek langsung. Lihat berudu ya, nanti di belakang rumah ya, di dalam tempurung ya, lihat ada berudu. Kemudian berudu itu punya ekor apa tidak? Lihat ya, praktikum langsung ya. Nah, nanti dia malam-malam berubah metamorfosa bermasa tertentu, kemudian berubah menjadi katak. Sekarang ibu nanya, kataknya berekor apa tidak? Atau kodoknya berekor apa tidak? Kan tidak ada ekornya. Nah, hilangnya ekornya itu akibat dari pekerjaan si lisosom.
Paham ya kira-kira? Nah, itu artinya dia sel bunuh diri. Ya, itu fungsi dari lisosom. Jadi fungsinya mempertahankan diri. Kadang-kadang dia tidak bisa membaca peta konsep, kadang-kadang dia bermanfaat untuk penyempurnaan organ-organ tertentu, ya. Kemudian sentriol, ya. Sentriol ini sebagian organel sel yang berfungsi untuk proses pembelahan sel. Jadi awal pembelahan itu terdapat pada sentriol. Jadi sel kita itu ada intinya, kemudian dia punya kutub, nanti itu namanya sentriol. Jadi itulah yang pertama kali membelah, ya. Itu namanya sentriol. Semua sel punya, ya, sentriol, ya. Kemudian vakuola, ya. Vakuola ini seperti anak-anak lihat, ada itu sel tumbuhan, ada itu sel hewan, ya. Nah, vakuolanya kalian lihat ya, coba lihat ya. Vakuola itu merupakan suatu rongga. Tapi antara sel tumbuh-tumbuhan dengan sel hewan berbeda rongganya. Ya, itu sel tumbuh-tumbuhan vakuolanya besar sekali, kemudian sel hewan itu hanya sedikit, kadang-kadang tidak punya. Ya. Nah, jadi yang membedakan salah satunya sel hewan dengan sel tumbuh-tumbuhan adalah si vakuola. Ya. Nah, apa fungsinya vakuola itu? Tempat penyimpanan cadangan makanan. Ya, cadangan makanan contoh ya, misalnya kayu putih ya, eukaliptus itu. Nah, itu menyimpan cadangan makanannya di mananya? Pada daun. Jadi pada vakuola daun disimpanlah berbagai macam cadangan makanan. Atau yang paling gampang deh ya, yang paling gampang Manihot utilissima ya. Apa ya? Coba Manihot utilissima. Itu adalah ubi kayu. Nah, anak-anak lihat itu ya, diisi ubi kayu itu kan ada tempat penyimpanan makanannya, ada karbohidratnya. Nah, itu yang menyimpan itu adalah si vakuola. Paham ya kira-kira? Jadi tempat penyimpanan cadangan makanan. Kalau jahe misalnya ada minyak jahenya. Mana lagi? Misalnya bunga kenanga, wanginya minyak atsiri itu disimpan di, nah ini ya, penyimpanan minyak atsiri, misalnya minyak kenanga, minyak mawar, melati, yaitu disimpan pada vakuola ya. Kemudian juga bisa penimbunan sisa bahan makanan, bisa pada metabolisme, contohnya ditimbun, yang ditimbun pada akar tuh misalnya ubi tadi ya, yang ditimbun pada batang misalnya apa? Tebu ya, ditimbun pada batang. Kemudian rumbia ya, itu vakuolanya menimbun metabolismenya seperti itu ya. Jadi kenapa tidak di hewan, Bu? Kan bisa juga menimbun. Nah, menimbunnya tidak di vakuola. Kalau untuk sel hewan, menimbunnya di sel di seluruh tubuh. Contohnya penimbunan karbohidrat terletak pada sel ototnya ya. Jadi tidak seperti tumbuh-tumbuhan gitu ya. Kira-kira vakuola fungsinya? Kita lanjutkan lagi. Nah, ini sesuai dengan tujuan kita yang keduanya, itu bisa membedakan apa sih sebenarnya sel hewan itu yang dimiliki, apa sih yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, mana sih yang tidak dimiliki. Nah, kita lihat perbandingannya. Coba di sel tumbuh-tumbuhan itu selnya sangat kaku sekali. Yang kuning ya. Nah, yang agak krem itu kan sel hewan. Jadi kalau sel hewan tadi dinding sel, kalau sel tumbuh-tumbuhan tadi dinding sel, jadi kaku dia, terdiri dari selulosa. Kemudian kalau pada sel hewan itu membran sel. Pada sel tumbuhan ada membran selnya, tetapi di dalam, di luarnya pasti dinding sel yang keras. Ya, jadi maka dia kaku sel tumbuh-tumbuhan ya. Jadi artinya dinding sel tidak dimiliki oleh hewan, tapi dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan. Plastida di atas ya, ada kloroplas, tidak dimiliki oleh sel hewan, tapi dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan ya. Kalau RE sama ya, ada, dua-duanya ada, sel tumbuh-tumbuhan ada, sel hewan juga ada, sama ya, retikulum endoplasma. Apa tadi anak-anak fungsi dari retikulum endoplasma? Nanti ngantuk-ngantuk nih ya, sambil ngedengarnya sambil ngantuk-ngantuk ya. Nah, retikulum endoplasma tadi untuk apa? Tempat adanya ribosom, tempat sintesa protein dan sintesa lemak. Gak boleh lupa ya, gak boleh lupa.
Kemudian nukleus kita lihat di tumbuh-tumbuhan ada nukleus, di hewan juga ada nukleus, tapi di hewan agak lebih besar nukleusnya karena penuh dengan DNA dan RNA, gitu ya. Kemudian ada membran inti ya. Kita lihat lagi yang ada apa? Vakuola. Lihat anak-anak ya, ada nggak di sel hewan itu? Nggak ada kan vakuolanya ya. Ribosomnya adakah? Di tumbuh-tumbuhan ada ribosom, di sel hewan juga ada ribosom ya. Nukleus sama ada dinding sel yang berbeda ya. Satu lagi sentriolnya ya, pada tumbuh-tumbuhan lebih banyak sentriol ya. Kemudian lisosom. Ada nggak pada sel tumbuh-tumbuhan? Nggak ada kan? Jadi lisosom hanya dimiliki oleh sel hewan, tidak dimiliki oleh sel tumbuh-tumbuhan. Makanya sel tumbuh-tumbuhan tidak ada sel bunuh diri dia ya. Kalau sel pada hewan ada sel bunuh diri. Gitu ya bedanya ya antara sel tumbuh-tumbuhan dengan sel hewan. Ya nanti diulang-ulang ya, dibaca-baca, nanti dideskripsikan. Wah, ini bedanya, ini persamaannya. Oke ya, kalau ada tagihan Ibu nanti kalian sudah bisa semuanya membedakan antara sel hewan dengan sel tumbuh-tumbuhan ya. Kita lanjutkan. Ya, gimana ya? Dilanjutkan ya. Nah, kita sampai pada bagian yang terakhir ya. Belum terakhir ya, tapi ini sudah aktivitas daripada sel ya. Namanya itu transfer melalui membran. Transfer itu pindah-pindahnya zat ya melalui salah satu organel sel yang namanya membran ya. Ada dua dia, transfer aktif dan transfer pasif. Ya, transfer aktifnya itu apa Bu bedanya? Kok ada pasif, ada aktif? Nah, itu pasti ada perbedaan ya. Gimana coba dilogikakan perbedaannya? Kalau transfer pasif kan artinya nerima. Gitu ya. Jadi semuanya berjalan dengan apa adanya ya. Untuk berpindahnya tidak perlu energi tambahan. Untuk berpindahnya kan transport itu kan pindah dia. Kalau yang aktif itu harus ada zat yang berpengaruh untuk memindahkannya gitu ya. Kayak kita mendaki nih ya, Ibu umpamakan. Kalau kita mau menurun, kalau mau mendaki Maras, itu ada energi tambahan ya. Kalau nggak ada energi tambahan nggak bisa mendaki. Ya, kalau menurun nggak perlu energi tambahan juga dia ngelinding aja ke bawah ya. Nah, itulah umpamanya ya, analognya kalau kita memikirkan antara transfer aktif dengan transfer pasif ya. Nah, ada dua dia, ada difusi, ada osmosis ya. Kemudian yang aktifnya ada eksositosis, endositosis dan pompa natrium. Biasanya kalau pompa natrium ini nanti anak-anak Ibu ya, nanti kita belajarnya pada ekskresi ya. Pada lengkung Hanle-nya nanti ya ada proses penyerapan ion-ion natrium dan kalium ya, Cl dan lain-lain ya, ion-ion. Nah, itu ya, kalau eksositosis itu adalah proses transfer yang terjadi pada sel ya, di antara bagian luarnya ya. Kita lanjutkan ya. Nah, ini bisa ya kita lihat transfer pasif tadi, ada difusi tadi. Apa namanya difusi? Adalah pindahan molekul zat dari hipertonik ke hipotonik. Itu namanya difusi. Pindah dari yang, kalau hiper itu yang mana? Yang konsentrasinya pekat ke konsentrasinya tidak pekat. Ya, jadi artinya yang pekat, yang dari pekat ke encer gitu ya maksudnya. Nah, Ibu bisa contohkan sama kalian di sini, yang difusi ini adalah proses penyerapan sari makanan yang ada di usus. Ya, jadi kan kental itu ya sari makanan kita, usus kita, kemudian ada cairannya sel ya, kemudian dia bersentuhan. Nah, makanya kalau difusi kita bisa kita tambahkan di sini proses perpindahan molekul dari hipertonik ke hipotonik tanpa melalui membran. Ingat ya, tanpa melalui membran yang semi permeable. Jadi dia langsung bersentuhan aja, nggak ada membrannya ya. Jadi diambil kemudian diserap. Nah, yang kedua osmosis ya, perpindahan molekul pelarut dari hipotonik ke hipertonik. Jadi begini maksudnya ya. Osmosis itu pindahnya zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Itu maksudnya. Contoh ya. Contohnya misalnya osmosis itu
Potongan ini ya, potongan kentang kita rendam dalam air ya. Nanti airnya kan masuk ke dalam kentang ya. Nah, mana itu? Nah, ini ditambah dengan melalui selaput yang semi permeable. Mana yang selaput semi permeablenya? Ini kan tidak ditulis ya, didengar aja Ibu ya. Yang melalui selaput semi permeable. Mana yang menjadi selaput semi permeable? Itu adalah sel pada kentang. Ya, jadi dia pindahnya itu harus ada selaput. Oh, yang paling gampang deh kalau bingung-bingung itu Ibu beri contoh lagi ya. Contohnya misalnya di penyerapan pupuk ya oleh akar tanaman. Itu melalui osmosis. Jadi pupuk bercampur air. Makanya kalau kita memupuk harus hari hujan. Kalau memupuk tidak hari hujan nggak bakal diambil oleh tanaman karena dia harus melalui osmosis ya. Jadi harus bercampur banyak dengan air baru bisa diambil oleh tumbuh-tumbuhan ya. Jadi bedanya difusi tidak selaput semi permeable, langsung osmosis pakai selaput yang semi permeable. Masukin ya ke kepalanya ya, ke pemikirannya ya. Jadi dari perpindahan ion-ion, perpindahan molekul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau transport aktif itu perlu dengan energi tambahan ya. Jadi pompa natrium misalnya pindah. Tadi peranan dari di membran sel protein integral, protein diferensial itu untuk membantu proses mempercepat transport aktif ya. Jadi harus ada yang membantu. Kalau tidak ada yang membantu dia tidak bisa berpindah ya. Ini salah satu contohnya ya. Eksositosis, endositosis, ini pengeluaran zat dalam sel, pemasukan zat dalam sel ya, endositosis ya. Kemudian pompa natrium di dalam sel ginjal ya biasanya ya terjadi ya. Kemudian ada difusi sederhana. Nah, difusi sederhana itu tanpa melalui perantara. Contohnya apa? Misalnya difusinya langsung tapi tidak ada perantara sama sekali. Misalnya kita pakai minyak wangi, spray gitu ke badan, terus dia nyebar ke udara. Nah, itu namanya adalah difusi tanpa melalui perantara. Atau tinta misalnya. Kita teteskan tinta ke air, jatuhkan tinta, terus sudah menyebar dia. Nah, itu juga namanya difusi sederhana. Ya. Larutan gula juga seperti itu, masukkan gula ke dalam air, kita nggak ngelihat lagi bekasnya, sementara dia sudah bersatu ya menjadi air gula, itu namanya difusi gitu ya. Diingat-ingat ya. Tinta misalnya, kemudian air gula, misalnya kita pakai parfum pagi-pagi spray gitu, langsung berdifusi dia dengan udara ya. Tuh. Nah, ini contohnya tadi kata Ibu ya, difusi yang terbantu. Nah, ini yang pada protein pembawa ini kan membran sel ada protein integralnya. Nah, proteinnya kan membuka dia. Membuka, masuklah partikel-partikel molekul-molekul, kemudian ditutup lagi di atasnya ya. Kemudian lagi dibuka bagian bawah sehingga masuklah ke dalam sel. Coba Nana lihat ya. Nah, kan itu partikel masuk melalui. Nah, yang kuning itu adalah protein integral. Ya, jadi di dalam membran sel itu ada protein integral, ada lemak ya. Ini kan lipid bilayer ya, dua lemak yang biru-biru itu tuh lemak, ujung-ujung nggak bisa dilalui lemak dengan fosfat ya. Jadi ada lipid bilayer, ada yang fosfat bilayer. Kalau fosfat itu bisa dilalui oleh air. Kalau lipidnya tidak bisa dilalui oleh. Jadi di mana dia lewat? Itu tadi pada protein integral yang kuning itu ya, anak-anak ya. Ya, protein yang kuning itu dia membuka menutup itu ya. Jadi kalau membuka masuk, ditutup lagi di atas, buka lagi di bawah, masuklah ke dalam sel. Itulah proses difusi yang terfasilitasi, yang dibantu maksudnya ya. Nah, itu kita lanjutkan. Ya, ini ya, anak-anak bisa lihat ya, itu osmosis. Nih, makanya di sel kita tuh terjadi proses osmosis. Di sel mana saja, mau sel jantung, mau sel darah. Ini contohnya ini adalah pada sel darah ini ya. Nah, ada yang hipotonik ya, jadi ada yang isotonik, ada yang hipertonik. Ini osmosis ya, jadi keluar masuknya air itu kan ada ya H2O ya. Kalau dia terlalu banyak masuk airnya, maka itu sel akan lisis, pecah
Ya, yang normal adalah seimbang antara air dengan zat yang ada di dalam sel ya. Kemudian yang ketiganya krenasi ya. Krenasi itu mengkerut ya, artinya dia kekurangan air. Airnya keluar jadi selnya mengkerut ya, itu akibat dari osmosis ya. Nah, itulah kadang-kadang sel kita mengalami kerusakan ya. Jadi ada yang sel darahnya mengkerut, misalnya membongkah di saluran peredaran darah misalnya ya. Kenapa itu? Karena ada zat yang berpengaruh. Misalnya darah kita direndam dengan air garam, nanti dia terjadi krenasi, pengkerutan, pembongkahan ya. Maka kita disuruh banyak-banyak minum ya, agar darahnya tetap selalu seimbang atau normal ya. Jadi agar jangan krenasi atau pengkerutan ya, itu osmosis ya. Nah, kita lanjutkan ya. Itu ada eksositosis, proses pengeluaran zat yang terjadi pada sel ya. Jadi melalui membran plasma ya, melalui kantong-kantong ya. Oh, ini tidak berguna nih bagi tubuh dikeluarkan melalui membran sel ya, seperti itu ya, sekret membran ya. Kemudian dilanjutkan lagi ya. Nah, ini ada proses di endositosis, itu ada prosesnya fagositosis. Ini semua adalah kegiatan dari zat-zat yang masuk ke dalam tubuh ya. Jadi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh. Nah, kemudian zat itu dikurung ya di fagositosis ya. Kemudian kalau zat yang masuk itu tidak benar, itu nanti akan dihancurkan ya. Jadi misalnya yang masuk virus misalnya ya, kemudian bakteri misalnya, atau makrofag yang lainnya ya, kemudian masuk ke dalam sel, kemudian dibunuh dan dihancurkan ya. Kita lanjutkan lagi ya. Jadi ada beberapa terapan ini di dalam pompa natrium ya. Jadi harus membuka dan menutup membrannya, ini terfasilitasi ya. Jadi tidak bisa sendirinya ya. Jadi maka itu dikatakan dengan transport aktif ya. Jadi K positifnya proses pengeluaran, Na positif menghasilkan energi, itu harus ada bantuan ya, harus ada energi tambahan ya. Ya, kita lihat semuanya ya. Tuh ada komponen-komponen kimia sel ya. Nah, kita lihat ya. Nah, sekarang kita pindah ke cairan yang ada di apa aja sih penyusun sel itu sebenarnya. Nah, tuh kita lihat ya. Itu ada komponen-komponennya, ada komponen organik, ada air, ada gas ya, kemudian ada lemak, DNA, RNA, itu bergabung di dalam sel karena cairan sel itu semuanya melindungi sel ya. Jadi ada air, ada gas, ada organik ya, ada DNA, RNA ya, itu pengisi sitoplasmanya tadi ya, untuk si sel. Oke. Nah, ini ya kita lihat ya, ada karbohidrat. Nah, kan karbohidrat ada unsur karbon, molekulnya ya, ada oksigen, unsurnya ada hidrogen ya. Kemudian molekulnya adalah C6H12O6 ya. Untuk karbohidrat itu dinamakan dengan monosakarida, polisakarida, dan disakarida. Mono itu satu gugus, disakarida 2 gugus, poli itu banyak ya. Ini molekul karbohidrat, berarti kalau karbohidrat itu pasti polisakarida. Kalian anak-anak lihat tuh banyak gabungannya ya, gabungan dari unsur gugus, gula, oksigen, dan hidrogennya ya. Lanjutkan ya. Kemudian itu ada monosakarida, itu satu gugus gula ya. Kita lanjutkan lagi ya. Kemudian disakarida ya, dan polisakarida ya. Nanti kita belajar lebih detailnya itu pada proses pencernaan makanannya, karena yang diserap itu berupa monosakarida bukan polisakarida ya. Nah, kemudian monosakarida itu punya atom C-nya sedikit ya. Jadi ini kita sekadar gambaran aja ya anak-anak ya, sekadar gambaran. Kita lihat ya, ada gugus gula yang termasuk kepada monosakarida ya. Jadi kalau misalnya di permen anak-anak semua kelihatan ada heksosa, oh artinya tuh monosakarida. Terus ya, kemudian ada triosa, itu berarti 3 gugus gula, berarti sudah polisakarida.
Ya, jadi ini gugus pentosa ya, pentosa itu 5 artinya ya. Jadi gugus DNA, RNA dari cairan yang terdapat di dalam sitoplasmanya ya. Kemudian eksosa 6 ya. Ikuti secara ini ya. Sukrosa itu gula tebu ya. Gula tebu itu termasuk di sakarida ya, 2 gugus gula ya. Jadi nanti kalau mau kita minum, sudah kita minum, nanti di dalam ususnya nanti dipecah lagi menjadi monosakarida. Jadi gugusnya berbeda ya. Laktosa itu atau gula susu itu juga disakarida ya. Kemudian kita lihat ya, itu ada lipid di dalamnya ya, ada lemak, gabungan, lemak sederhana, itu semuanya terdapat di dalam cairan sel. Nah, ini ada lemak sederhana, ada lemak gabungan ya, sekadar untuk diketahui aja ya, ada lipid, ada glikolipid. Glikolipid itu artinya lipid yang bergabung dengan gula ya. Lipoprotein ya, ini yang bergabung ini ya. Fosfolipid artinya fosfat bergabung dengan lemak. Glikolipid artinya glikogen bercampur dengan lemak. Lipoprotein, lemak bercampur dengan protein. Nah, kalau karotenoid itu zat-zat yang terdapat keras ya pada ini. Ya, ini semua adalah yang terdapat pada cairan atau kimia sel yang ada yang menyusun sel makhluk hidup. Oke ya, nah ini ya bisa kita lihat petanya ya. Untuk protein ada glikoprotein ya dan lain-lain ya. Ini zat kimianya ya. Kemudian ada di dalam otot protein juga ya. Ada protein gabungan, ada protein tunggal ya, ada protein sederhana. Tapi detailnya nanti kita belajarnya pada pencernaan makanan ya. Ini sekadar untuk dipahami saja ya. Nih ya, asam nukleat lemak juga ya. Inilah yang tadi DNA ya. Jadi tubuh kita itu anak-anak semuanya punya DNA ya. Jadi punya RNA. Jadi makanya kita dikatakan dengan makhluk hidup ya. Jadi susunan dari sel kita itu terdiri dari DNA. Apa beda DNA dengan RNA coba ya? Kalau DNA itu rantai ganda, kalau RNA itu rantai tunggal ya, double helix dan helix tunggal ya. Nanti fungsinya berbeda-beda. Kalau DNA fungsinya adalah untuk informasi RNA untuk sintesa protein ya, nanti kita pelajari pada genetik ya. Nah, jadi anak-anak ya, dari pembelajaran tadi ya kita bisa mengambil kesimpulan walaupun hal yang kecil di dalam kehidupan tetapi itu sangat menentukan hal yang besar dan yang berarti ya. Kenapa Ibu katakan seperti itu? Karena sel itu kan kecil dibandingkan dengan kita ya. Kita terdiri dari tak hingga sel, tetapi satu sel saja kita yang rusak, maka itu pengaruhnya terhadap tubuh makhluk hidup itu sangat nyata ya. Jadi silakan berbuat baik seperti sel itu ya, kecil tapi bermanfaat. Oke ya, mudah-mudahan ya semuanya anak-anak Ibu ya, pembelajaran hari ini ya, daring hari ini semoga bisa diambil poin-poinnya yang penting ya, yang bisa menjadi pembelajaran yang baik karena sel itu wajib kita ketahui ya. Jadi nantinya silakan dibuka, diperhatikan dengan seksama ya. Kemudian dipahami sebaik-baiknya ya. Semoga ini bisa berhasil, bisa terserap oleh kita, kemudian bisa diaplikasikan dalam kehidupan ya. Kemudian ini bisa dikembangkan ya. Dikembangkan artinya apa? Wah, sel saja bisa berarti, kenapa kita tidak ya. Jadi semoga pelajaran ini membawa hasil anak-anak Ibu ya. Nah, kemudian untuk tugasnya nanti ya, Ibu susulkan tugasnya, pahami dulu konsep kita hari ini ya. Kalau sudah paham nanti untuk tugasnya saya susulkan ya. Semoga bermanfaat. Ibu cukupkan sekian dulu ya. Alhamdulillah, semoga kita sehat-sehat ya. Nanti kita lanjutkan, kita ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya.